Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih naik anunya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Turun itu, Bro. Naik. Hadir di tengah-tengah kita Ya, pada gitu. kesempatan sore hari ini, Ibu Melinda juga hadir. Beberapa teman-teman kita dan tentu yang sangat saya banggakan seluruh RT RW sekota Makassar yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kalau saya bilang RT RW, semua bilang Ewako. RT RW, RT RW, berapa komando? Berapa komando? Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya hadir di depan para ketua RT RW yang kemarin sudah dilantik. Ini ada persamaan yang sangat jelas antara RT RW dan wali kota. Apa persamaannya? Kita terpilih melalui ujung paku, saudara-saudara sekalian. Kita tidak terpilih melalui ujung pena, kita terpilih oleh ujung paku yang dipilih oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita harus nyata, jelas, bahwa kita hadir untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh warga kota Makassar yang kita cintai ini. Saya tidak mau mendengarkan ada RT RW yang dilapor oleh masyarakatnya karena RT RW-nya malas. Saya tidak mau mendengarkan ada RT RW yang terlapor ke pemerintah karena RT RW-nya tidak mau mendengarkan keluhan masyarakatnya. Saya tidak mau mendengarkan ada RT RW yang dilapor ke wali kota karena tidak mau bergaul dengan tetangganya. Dan saya lebih tidak ingin mendengarkan lagi bahwa ada RT RW di kota Makassar yang tidak mau menjalankan program-program yang diturunkan oleh pemerintah. Untuk itu, kenapa kita hadir di sini? Saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya untuk kita semua. Saya berharap di kepemimpinan kami, saya bersama Ibu Alia 5 tahun yang akan datang, akan memberikan dampak dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya tidak mau melihat lagi ada orang susah untuk berobat di puskesmas. Saya tidak mau lihat lagi orang susah makan di kota Makassar. Saya tidak mau lihat lagi ada orang susah mendapatkan pekerjaan di kota Makassar. Ini harus kita kerjasama. Tidak mungkin persoalan ini selesai oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi untuk membangun ini. Dan yang lebih penting, tidak ada yang bisa memperhatikan wilayah yang paling kecil selain bapak-bapak sebagai ketua RT dan RW yang ada di wilayahnya. Laporkan kepada lurah, laporkan kepada Pak Camat kalau ada hal-hal yang tidak baik yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kami hadir untuk memberikan sebuah pelayanan, untuk memberikan keamanan, memberikan ketertiban kepada masyarakat yang ada di kota Makassar. Untuk itu saya berharap seluruh yang namanya RT RW adalah garda terdepan pemerintah, sebagai ujung mata pemerintah untuk melihat apa yang menjadi kondisi yang ada di wilayah Bapak dan Ibu sekalian yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah, itu menjadi bisa dilihat ketika RT RW bisa bekerja dengan baik untuk turun ke tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita akan memaksimalkan yang namanya sistem pembagian, yang namanya sistem pembagian sembako dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Ini harus diatur dengan baik. Pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu contoh pembagian bansos yang akan dijalankan secara digital, dan Kota Makassar menjadi salah satu kota yang menjadi kota percontohan. Jadi tidak boleh lagi ada orang
Tidak boleh lagi ada orang datang bilang begini, saya tidak dapat Pak, karena yang dapat itu cuma sepupunya JRT, sepupunya JRW. Tidak boleh lagi ada. Bantuan-bantuan sosial itu harus sampai ke tangan orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Orang-orang yang susah, yang harus kita bantu supaya mereka juga bisa hidup lebih baik seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sangat bermohon kepada seluruh ketua RT RW untuk memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di lingkungannya. Bagaimana mengelola sampah mulai dari sumbernya. Dan saya sampaikan, di akhir tahun akan ada penilaian RT RW terbaik yang berhadiah ratusan juta rupiah. Ini dilakukan untuk apa? Untuk memberikan kebersihan, untuk memperlihatkan bahwa kita serius menjaga yang namanya lingkungan kita. Hari ini di depan Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, hilangkan di pikiran Bapak Ibu sekalian bahwa saya ini orangnya si A, orangnya si B, orangnya si C. Hari ini semua menjadi orangnya wali kota Makassar. Semua menjadi orang-orang wali kota Makassar yang akan membantu, yang akan mensupport segala program-program pemerintah yang turun untuk diselesaikan, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang ada di kota Makassar ini. Ada 7 program prioritas yang harus kita jalankan. Ada 7 program prioritas yang harus disampaikan terus-menerus. Bagaimana dengan baju seragam gratis yang banyak sekali orang nyinyir. Kenapa mereka nyinyir? Karena mereka mau masuk cawe-cawe sudah tidak bisa, tidak seperti dulu lagi. Kalau mau masuk bekerja sama dengan pemerintah, siapkan segala sesuatunya untuk masuk sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Jangan masuk mau mencabik-cabik, mengambil haknya orang lain di dalam wilayah itu. Sekolah bukan tempat bisnis. Sekolah bukan penjual baju. Yang kami sediakan baju seragam untuk anak-anak sekolah sampai 2 pasang setiap masuk tahun ajaran baru. Ini akan meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang bilang tidak mungkin ini sampah tidak diangkat. Ini kita sudah bayar sampah. Kita sampaikan bahwa orang yang gratis sampahnya adalah orang yang penghidupannya tidak layak. Kita berikan subsidi, kita hilangkan kewajibannya supaya mereka punya daya beli. Bagaimana cara mengukur? Yang listriknya 900 watt. Bayangkan kalau Bapak Ibu tinggal di rumah real estate, masa mau gratis sampahnya? Tidak bisa begitu. Nah, ini harus dimaksimalkan dengan baik. Saya sangat percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat yang ada di wilayahnya, sehingga Bapak Ibu menjadi pemenang. Banyak sekali orang yang datang protes ke saya, kenapa dia itu yang menang? Kenapa? Dia menang karena dia diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang ada di tempatnya. Dia menang karena dia sudah lama menanam modal sosial di tengah-tengah masyarakat. Dia menang karena kalau dia lewat di lorongnya dia senyum. Dia menang karena kalau ada acara di rumahnya dia buka pintu selebar-lebarnya. Dia menang karena kalau ada acara di rumahnya dia bagi-bagi sama tetangga-tetangga yang ada. Bukan orang yang gak musuh. Bukan orang yang selalu cerita sampai di langit padahal minta dibayarkan kopinya. Bukan itu. Bukan orang kalau bikin acara dia pilih-pilih orang yang dia undang. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pilihan masyarakat. Orang-orang yang terpilih dari ribuan orang yang mendaftar. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah terpilih. Jadi tolong amanah ini dijaga. Bantu kami, bantu pemerintah untuk mewujudkan proses pembangunan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hari ini saya mencoba untuk memastikan
apa yang namanya pola-pola aduan untuk langsung direspon oleh masyarakat, direspon oleh dinas-dinas terkait melalui Lontara. Dan saya berharap tidak ada RT RW, tidak satupun RT RW yang tidak mendownload yang namanya Lontara, supaya bisa dilihat di situ apalagi dan disampaikan kepada kami. Hari ini saya sudah mencoba melihat hampir setiap hari. Dan kalau aduan itu tidak langsung dijalankan, 2 hari langsung masuk di handphone saya. Dan saya tahu yang mana yang harus secepatnya untuk diselesaikan. Persoalan jalanan, persoalan sampah, drainase. Dan alhamdulillah tahun ini banjir di Makassar tidak seperti banjir tahun lalu. Ini yang harus kita jalankan terus, mengangkat sedimen, membersihkan saluran-saluran. Untuk apa? Supaya alur air bisa jalan dan lancar, supaya tidak terjadi penyumbatan yang menghasilkan sumbatan, yang menghasilkan banjir di mana-mana. Hari ini semua kita sudah mulai jalankan, alhamdulillah, semua sangat berjalan dengan baik. Nah, selain Lontara ada juga kalau ada orang yang mau pakai yang namanya Makassar Creative Hub. Anak-anak, saya yakin sekali anak-anak muda di tempatnya Bapak Ibu sekalian butuh untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya. Makassar Creative Hub menjadi jawabannya. Tiap hari tempat ini ramai oleh anak-anak muda. Bisa dipakai kapan saja untuk memberikan tambahan pengetahuan, tambahan kegiatan. Bahkan di sana tempat menjadi pertemuannya antara pencari kerja dan pemberi kerja. Creative Hub kita bangun, dan insya Allah tahun ini akan ada 4 Creative Hub yang akan hadir di Kota Makassar. Sudah beberapa puluh tahun beberapa daerah yang cuman ada meteran PDAM-nya tapi airnya tidak mengalir. Tahun ini walaupun belum semuanya, tapi kita sudah menyalurkan beberapa tempat yang tidak pernah masuk PDAM. Tahun ini alhamdulillah sudah masuk, bisa dipakai, dan alhamdulillah airnya sudah jalan dengan lancar. Ini salah satu. Kenapa ini penting? Karena ini adalah pola kehidupan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap hak-hak warga Kota Makassar. Apalagi yang harus kita lakukan? Doakan kami, doakan saya, doakan kami semua. Tahun ini tendernya stadion sudah jalan. Tahun ini akan sudah dimulai proses pembangunan dan penimbunan yang ada di Stadion Untia. Berdoa mudah-mudahan tahun depan, tahun 2028, kita sudah bisa datang menonton pertandingan sepak bola di Stadion Untia. Dan saya mau sampaikan, yang paling pertama datang nonton nanti, saya janjikan semua RT RW akan pertama datang menonton pada saat stadion itu diresmikan. Jadi tolong pasti pertama diresmikan, yang datang nonton pertama RT RW itu gratis. Tapi kalau selanjutnya sudah bayar. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ketua RT RW yang begitu saya banggakan, saya hormati, saya cintai, bekerja samalah dengan para lurah dan aparat yang ada di Kota Makassar ini. Sambil saling kontrol. Sampaikan kepada saya ketika ada staf kelurahan, ada orang-orang di kelurahan yang berbuat menyalahi aturan-aturan aparatur sipil negara. Saya tidak mau mendengar ada bayar-membayar di kelurahan. Saya tidak mau ada oknum-oknum yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas pemerintah untuk kepentingan dirinya sendiri. Sampaikan dan langsung laporkan. Tidak usah takut untuk itu, karena kita mau menjalankan pemerintahan ini dengan baik, dengan bersih, dengan jujur. Yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, tolong kepada seluruh RT RW
jaga kesehatan tak semua. Karena kita adalah tulang punggungnya pemerintah yang ada di wilayah, yang tahu kondisi wilayah. Jangan kita tidak menjaga kesehatan, sehingga Bapak Ibu sekalian harus fit dalam menjalankan tugas, harus mampu melihat kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semampunya saya, sebisanya saya, kalau saya datang di wilayah, saya mau lihat ada RT RW yang ikut bersama saya dengan saya untuk melihat kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan pada kesempatan hari ini saya mengucapkan kepada seluruh panitia, tahu enggak bahwa tidak 1 rupiah pun uang pemerintah kota ada untuk melaksanakan acara ini. Saya terima kasih, ini adalah bentuk dari kerjasama kita semua. Bentuk kerjasama kita semua karena saya mengerti ini adalah acaranya RT RW. Saya datang sebagai tamu dan saya berterima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya dan istri saya. Terakhir sekali, selalu saya tekankan masalah kebersihan. Masalah kebersihan karena ini dasar dari kesehatan. Kalau tidak bersih, pasti tidak sehat. Jadi tolong kita jaga ini dengan baik, dijaga benar-benar. Tidak ada susahnya kalau masyarakat setiap minggu kita kerja bakti. Tidak ada salahnya kalau setiap melihat sampah yang ada, kita bikin bagaimana cara mengelola sehingga sampah itu bisa bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, hari ini harganya itu botol-botol bekas, kalau saya tidak salah 7.000 sampai 8.000 per kilo. Kalau semua RT bisa menampung itu, berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari hasil itu, yang bisa kita pakai bank sampah, bisa pakai kita punya cara sendiri, silahkan. Yang penting kita mampu mengelola yang namanya persampahan dan kebersihan di wilayah kita, dikelola dari sumbernya. Dan yang kedua, menambah income yang ada di dalam RT masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya janji tadi, sekarang saya mau kasih keluar dulu 1 motor. Bukan motor begini, motor betulan ini pakai bensin. Ya, mana undiannya? Oke, baik Bapak, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan undian door prize. Dan untuk itu kami mengundang Ibu Melinda Aksa selaku Ketua Penggerak PKK Kota Makassar untuk ikut naik ke atas panggung dan mendampingi Bapak Wali Kota Makassar melakukan pengundian door prize. Door prize ya. Door prize pertama apa Kakak Sunita? Jadi door prize pertama ini berupa motor. Gocangi, 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 gocangi. Ini saya ambil paling bawah sekali ini. Ini nomornya untuk 1 unit motor. 1 unit motor. Ya, saya baca. Jadi berdoa baik-baik. Semoga Nomornya 5, 4, 8. 5, 4, 8. Oke. Selamat Ibu. Boleh naik ke atas panggung Ibu yang mendapatkan. Boleh langsung naik ke atas panggung Ibu. Oke, selanjutnya boleh dilakukan oleh Ibu Melinda Aksa untuk door prize selanjutnya. Gocangi, gocangi, Kiri. Ini hadiah dari Ibu Melinda, 1 motor juga. 1 unit sepeda motor. Sepeda motor. Dengar baik-baik nomor undiannya. 5,